Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه wa ta'ala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas mengenai fikih ibadah ataupun praktek ibadah, kita menyampaikan kewajiban seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Santriwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kelas 7 dan juga kelas 10 yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas satu ibadah yang sangat penting yang harus kita lakukan. Dia merupakan satu syarat daripada sholat, yaitu adalah ibadah wudhu. Kita akan membahas malam ini insyaallah di waktu kita yang singkat ini dengan fasilitas kita yang serba terbatas. Kita akan membahas mengenai rukun-rukun wudhu, arkanul wudhu. Ulama ahlul fiqih, ahlul fiqih fuqaha membuat bahwasanya rukun-rukun wudhu itu ada 6 perkara yang diwajibkan ketika kita berwudhu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka cucilah wajah kalian, kemudian tangan kalian sampai siku kalian, kemudian usaplah sebagian kepala kalian, kemudian juga cucilah kaki kalian." Ada 4 di sini rukun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersumber daripada ayat. Dalilnya adalah ayat Al-Quran, sedangkan 2 rukun yang lain adalah dalilnya hadis baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, rukun yang pertama adalah niat. Hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang niat, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa." Setiap seseorang tergantung daripada apa yang dia niatkan, dan setiap orang akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang ia niatkan di dalam hatinya. Ibadah diperlukan niat. Ibadah membutuhkan perkara niat, sehingga di dalam sholat, di dalam puasa, di dalam haji, berzakat dan lain sebagainya kita diwajibkan untuk berniat. Kapan kita melakukan niat di dalam berwudu? Kita melakukan niat di dalam berwudu adalah ketika kita membasuh muka, ketika awal air menyentuh muka kita, awal daripada pertama kali air menyentuh muka kita, disitulah kita membaca niat di dalam hati kita. Apa niat wudu? Niat wudu adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Sengaja saya berwudu untuk mengangkat hadas kecil lillahi ta'ala. Santriwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berwudu, setelah kita berniat kemudian kita mencuci muka, itu merupakan rukun yang kedua. Kita mencuci muka, seluruh daripada muka kita ini kita basahi dengan air. Berbeda mencuci dan mengusap. Apabila mencuci ini harus basah dan airnya menetes daripada muka. Kalau hanya mengusap, basahkan sedikit kemudian diusap dengan air, ini tidak sah dalam berwudu. Jadi harus ada air banyak, ya lumayan. Kemudian kita cucikan dari atas, saya disunahkan dari atas muka kita cucikan seluruh muka kita. Kemudian batas muka
kata ulama ahli fikih, dari awal telinga sebelah kanan sampai awal telinga sebelah kiri, dan juga batas bawahnya ini dari ini tulang ini semuanya masuk dalam batas muka, dan dari awal tumbuhnya rambut. Jadi sini semuanya adalah muka. Wajib dikenakan air ketika kita berwudu. Wajib dicuci dengan air. Cuci. Kemudian yang ketiga adalah mencuci tangan dari ujung jari sini sampai dengan siku. Sebelah kanan ke atas, boleh dari atas di sini ataupun boleh dari bawah. Silakan. Kemudian sebelah kiri. Selanjutnya adalah membasuh ataupun mengusap sebagian daripada kepala dengan air, mengambil air kemudian usap sebagian daripada kepala. Imam Syafi'i mewajibkan minimal 3 helai rambut yang terusap oleh air itu sudah cukup. Namun kita ambil sunnah dalam wudhu ini dengan mengusap seluruh kepala kita. Kita ambil, basahkan tangan kita dengan air, kemudian kita usap seluruh kepala kita dan kita turunkan kembali ke bawah. Santriwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu kita mencuci kaki kita. Maaf, saya angkat kaki saya sebagai contoh karena ini adalah fikih ibadah, ya. Praktek ibadah. Kita cuci dari awal ujung kaki kita ini sampai mata kaki, ya, sampai mata kaki, dan kita celah-celah. Ini sunnah, ya, sunnah untuk mencelah-celah dari kelingking sebelah kiri. Kita masukkan di kelingking sebelah kanan di sini, di celah-celah. Ya, kemudian dilanjutkan dengan kita mencuci. Ini ya, diperhatikan tumit, ya, ketika kita mencuci kaki, karena ada kadang tumit yang retak, ya, bukan retak pecah-pecah, dikarenakan kulitnya kering dan sebagainya, ada celah-celah di sini, itu wajib terkena air di dalamnya, ya. Digosok sampai di sini, ya. Bahkan ada hadis Nabi SAW, wailul aqabi minan nar, celaka tumit yang tidak terbasuh ketika wudhu, ya, akan sentuh api neraka. Nah, karena ketika kita wudhu kita tidak sah, maka sholat kita pun tidak sah. Begitu juga dilanjutkan dengan kaki sebelah kiri. Kita celah-celah dengan jari tangan sebelah kiri, mulai dari jempol, kemudian ke sebelah tengah, dan terakhir ditutup dengan jari kelingking. Paham, ya? Dan perhatikan juga ini, yaitu tumit daripada kaki kita. Itu ada 6 rukun. Pertama niat, kemudian mencuci muka, kemudian juga mencuci tangan, 2 belah tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kaki, dan terakhir yang keenam adalah tertib ataupun rukun. Ini adalah rukun maknawi kata ulama. Rukun maknawi tidak tampak, namun rukun ini yang menentukan wudhu itu sah atau tidak, yaitu kita wudhu dengan tertib. Maksud tertib adalah berurutan. Jadi awal dicuci muka, kemudian tangan, kepala, dan kaki. Tidak terbalik, kaki kemudian muka, kepala, dan tangan misalkan, ataupun tangan dulu baru muka, baru kepala, baru kaki. Itu terbalik, wudhunya tidak sah. Ada satu keadaan di mana tertib ini tidak dipakai, ataupun rukun tertib ini seolah-olah tidak kelihatan di dalam wudhu, adalah ketika seseorang berniat wudhu ketika dia menyelam di dalam air. Dia menyelam, masuk ke dalam air. Ketika dia menyelam, dia berniat nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar. Ketika dia keluar dalam keadaan sudah berwudu. Tertibnya kapan? Tertibnya terjadi sesaat ketika dia berada di dalam air. Paham insyaallah, ya, santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan wudu kita. Perhatikan, karena wudu ini adalah miftahus shalah, kuncinya salat. Ketika wudu kita tidak sah, maka salat kita tidak sah. Nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lain insyaallah mengenai sunnah-sunnah ketika kita berwudu. Apa saja yang disunnahkan? Berkumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, mencuci telinga, kemudian takhlil, dan lain sebagainya. Itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Dan juga apa itu makruhatul wudu, perkara-perkara yang makruh di dalam berwudu, juga kita akan bahas di pertemuan kita yang akan datang. Penting masalah janggut, ya. Kalian mungkin kelas 7 ataupun kelas 10 janggutnya belum panjang. Nanti ketika sudah dewasa janggutnya besar, ya, panjang. Ketika janggutnya ini panjang, lebat,
Maka dilihat apabila janggutnya ini kelihatan daripada kulit yang ada di bawah janggut ini, maka air wajib masuk ke dalam kulit sini. Ya, wajib dikenakan air semuanya. Namun ketika janggut ini tebal, ya, besar, kayak misalkan Imam Sudais yang Imam Masjidil Haram, janggutnya besar. Nah, beliau ataupun orang seperti beliau itu hanya diwajibkan untuk mentakhlil ataupun mencelah-celah janggutnya saja dengan air. Jadi tidak wajib air masuk ke dalam kulit sini sampai ke kulit. Insyaallah ada perkara-perkara yang lain yang akan kita bahas nanti, sunnah-sunnah wudu, kemudian makruh, perkara-perkara yang makruh dalam berwudu, kemudian ada mubtilatul wudu, ada perkara-perkara yang membatalkan wudu, juga kita akan bahas di pertemuan kita yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan sedikit ini kajian singkat 10 menit memberikan keberkahan dan dapat kita amalkan dan kita sebarkan kepada saudara-saudara kita, orang tua kita, teman-teman kita, kerabat kita yang belum mengetahui rukun-rukun wudu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.